Oke, shalom, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Hari ini kita sudah sampai di Matius 3 dan Markus 1 tentang Yohanes Pembaptis. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan baca. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Orang-orang di seluruh Yudea datang kepadanya. Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Pakaiannya dibuat dari bulu unta. Dia juga memakai ikat pinggang kulit. Dia makan belarang dan madu hutan. Yohanes berkata, "Aku membaptismu dengan air, tapi setelah aku akan datang seseorang yang lebih berkuasa dariku. Membuka kasutnya pun aku tak layak. Ia akan membaptismu dengan Roh Kudus." Oke. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi ia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Nanti kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kemarin beberapa waktu yang lalu ya, Papi pernah bilang bahwa Yohanes Pembaptis itu umurnya kan beda dengan Yesus itu 6 bulan ya. Berarti kalau Yesus mulai melayani di umur 30 tahun, Yohanes Pembaptis juga sama, kurang lebih 30 tahun disiapkan Tuhan untuk mulai melayani. Yohanes Pembaptis ini hanya 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan dia melayani. Terus dia ini seorang nabi, seorang pengkhotbah yang keras, khotbahnya keras. Akhirnya suatu hari dia menegur seorang raja dan di penjara, terus dimatiin sama raja ya. Cuma 6 bulan Yesus 3,5 tahun melayani dan dia bisa merubah dunia. Musa disiapkan Tuhan selama 40 tahun dan dia melayani selama 40 tahun, kemudian dia mati ya. Yohanes Pembaptis ini seorang nabi. Kita bilang dia ini mirip dengan Nabi Elia. Makanya ada orang yang tanya, apakah kamu ini apa ya, itu di Markus 1 ya. Ya, makanya di Injil Yohanes tuh ada yang tanya, apakah engkau Elia? Yohanes bilang bukan. Kenapa orang bisa nanya apakah engkau Elia? Karena dia memang mirip Elia penampilannya. Ya, dia pakai
jubah bulu unta dan ikat pinggang dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini seorang nabi dan dia punya pelayanan khusus waktu itu, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan, seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Itu ada di ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini tugas khusus Yohanes waktu itu. Ya. Jadi sebetulnya semua orang Kristen tuh punya punya pelayanannya masing-masing. Gak ada orang Kristen yang nganggur di hadapan Tuhan tuh gak ada. Nanti suatu hari kamu pasti punya karunia kamu pasti punya pelayanan kamu sendiri, ya. Dan itu semua ditetapkan oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, ya. Kenapa Yohanes Pembaptis ini Yohanes Pembaptis ini beda loh dengan Rasul Yohanes, ya. Penulis Injil Yohanes beda. Ini Yohanes Pembaptis. Kenapa dia harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan atau untuk Yesus, ya? Karena ya seperti tradisi dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau misalkan ada seorang presiden nih, ya, dia pengen datang ke suatu tempat. Nah, sebelum dia datang ke tempat itu, dia pasti akan menyuruh orang lain dulu untuk datang ke tempat itu. Ngapain? Untuk mempersiapkan tempat itu. Mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan orang-orangnya, dilihat dulu. Ya. Disiapkan dulu. Jangan sampai kalau nanti si presiden itu datang, tiba-tiba di tempat itu nggak taunya ada penjahat lah, ada pemberontak lah, macam-macam, ya. Jangan sampai ada makanan yang beracun di situ, macam-macam. Jadi disiapkan, sama seperti Yohanes, dia menyiapkan ketika Yesus mau datang, ya, dia yang mempersiapkan jalannya Yesus. Ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bagaimana cara dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Tentu saja beritanya pertobatan. Berita Nabi itu dari dulu semuanya sama. Yohanes Pembaptis, beritanya pertobatan. Di Matius 3 ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Nanti Yesus juga sama beritanya, ya. Yesus juga kan disebut nabi. Sesudah Yohanes ditangkap, di Markus 1 ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah Injil. Ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, berita yang dibawa Nabi itu semuanya sama, gitu. Ya. Mereka tuh hanya tertuju pada untuk mengingatkan, untuk memberitahu kepada orang bahwa Tuhan itu ada beserta dengan hukum-hukumnya, dan dia tuh mengingatkan pada orang, ayo kembali pada Taurat. Kamu kalau baca di Perjanjian Lama, berita itu sama, Nabi itu mengajak umat Tuhan kembali kepada Tuhan dan Tauratnya, pada hukum-hukumnya, ya. Dan mereka juga memberitakan bahwa suatu hari nanti kita manusia, kita akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan dan diadili oleh Tuhan. Berita tetap sama.
Makanya ketika Tuhan mau datang, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia menyerukan pertobatan kepada orang-orang ini, supaya ketika Tuhan datang mereka ini siap kan, sudah bertobat, sudah berubah. Bertobat itu artinya berubah. Ya. Gak ada lagi yang tujuannya, gak ada lagi yang menentang Tuhan. Tapi kan pada saat itu gak semua orang percaya dan dibaptis. Ngerti? Di sini kadang waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya, waktu itu yang datang orang Saduki dan Farisi. Ya. Dia menyerukan, kamu tuh gak bakal lolos dari murka Tuhan. Bertobat. Tapi kan gak semua orang waktu itu semuanya bertobat. Kadang-kadang ada yang cuma nonton doang, cuma ngeliat doang, gak percaya. Tapi tetap waktu itu pasti ada yang dibaptis dan bertobat. Karena baptisan Yohanes ini hampir mirip ini dia baptisan perjanjian lama, tapi tujuannya pertobatan, hampir mirip dengan baptisan kita orang Kristen sekarang di perjanjian baru. Ya. Cuman dia ini melihat pada penyaliban Yesus, sedangkan kita melihat ke belakang. Baptisan kita tuh melihat ke belakang, melihat kepada Yesus yang sudah tersalib. Ya. Jadi berita Nabi di perjanjian lama semuanya jelas, mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada hukum-hukum Tuhan, kepada Tauratnya, ya. Dan suatu hari kita semua pasti akan dihadapkan dengan pengadilan Allah, ya. Beda dengan nabi-nabi zaman sekarang. Nabi-nabi zaman sekarang tuh yang Babi maksud tuh seperti pendeta, gembala, ya, yang punya jabatan-jabatan di gereja. Ya. Sekarang sudah jarang mereka memberitakan pertobatan. Yang mereka beritakan itu financial breakthrough, terobosan keuangan. Yang mereka beritakan mukjizat. Yang mereka beritakan motivasi-motivasi yang gak ada hubungannya dengan sumber dari masalah manusia. Tapi selalu ngajarin bahwa satu-satunya masalah manusia yang paling utama itu apa? Tuh, dosa. Satu-satunya masalah manusia yang paling utama itu dosa. Bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit. Miskin itu bukan masalah utama manusia. Sakit bukan masalah utama manusia. Ngerti? Kamu boleh hidup miskin, tapi kalau kamu mengerti Injil dengan benar, lahir baru, diselamatkan, kira-kira bermasalah nggak? Natur kita sudah dirubah, nggak ada masalah sebetulnya. Bukan kemiskinan yang jadi masalah, tapi dosa. Makanya di perjanjian lama misinya, beritanya sama semua nabi. Tapi heran kenapa nabi sekarang pada melenceng beritanya. Memang kemiskinan, sakit penyakit itu masalah, tapi bukan yang utama gitu. Percuma diobatin yang nggak utama diobatin, tapi yang utama nggak diobatin itu percuma. Yang harus diobatin itu yang utama dulu, ya kan, begitu kan? Baru yang sekundernya, ya. Memberitakan bahwa Tuhan itu ada.
Dan di perjanjian baru Tuhan itu benar-benar turun ke dunia. Ya, jadi Yohanes ini yang menyiapkan jalannya. Tuhan itu betul-betul turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia menyatakan, ya, kita tuh punya Tuhan yang selalu ingin menyatakan dirinya. Ngerti? Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Jadi Alkitab itu dibuat untuk menyatakan Allah. Allah itu ada. Ngerti? Tuhan itu selalu ingin menampakkan diri pada umatnya. Di depan bangsa Israel, Adam dan Hawa di depan bangsa Israel, segala bla sampai akhirnya perjanjian baru dia sendiri turun ke bumi, datang ke bumi dalam rupa manusia. Di perjanjian lama solusi untuk dosa sudah ada tapi samar-samar. Solusi untuk dosa Mesias ini juru selamat nih, tapi masih sama-samar. Di perjanjian baru dia datang dengan jelas, dengan terang-terangan, menjadi solusi buat masalah manusia. Karena Yesus itu datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jadi, tapi beritanya tetap sama. Nanti rasul-rasul, ya, di perjanjian lama belum ada namanya rasul. Karena rasul itu, untuk menjadi rasul itu syaratnya ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 25. Ya. Syarat pertama, dia harus bersama-sama senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi rasul itu harus ada bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dari dia ada sampai Yesus mati sampai kebangkitannya. Makanya 12 rasul dikatakan. Dan di ayat 24 dikatakan, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Siapa yang Engkau pilih?" Jadi syarat rasul itu harus dipilih oleh Yesus sendiri. Makanya Yesus ketika dia memulai pelayanan, dia memilih 12 rasul, dan 12 rasul itu bersama-sama dengan dia sampai Yesus mati dan bangkit. Itu syarat rasul. Kalau Paulus itu dia rasul yang istimewa. Dia hanya memenuhi satu syarat, yaitu dipilih langsung oleh Yesus ketika dia jalan di dalam perjalanan ke mana itu dia ketemu Yesus dan dia diubahkan waktu itu. Ya, jadi rasul juga sama beritanya, hampir sama dengan nabi. Nah, di zaman kita ini perjanjian baru, rasul itu menjadi jabatan yang paling tinggi dalam gereja. Ya, jadi rasul, nabi, ada 5 jabatan. Nanti kamu belajar rasul, nabi, terus pengajar, penginjil, gembala. Yang paling tinggi itu rasul. Di zaman perjanjian baru ini arti secara sempit itu rasul sudah nggak ada. Ya, tapi secara umum ya masih ada. Rasul itu kan artinya diutus. Sama juga nabi. Nabi secara sempit, secara arti seperti perjanjian lama itu sudah nggak ada sekarang. Yang menerima wahyu langsung dari Tuhan itu sudah nggak ada. Tapi nabi secara pemberita, secara umum pemberita firman ya ada, seperti pendeta, seperti pengkhotbah yang lagi berkhotbah di mimbar memberitakan firman, mereka secara umum bisa disebut nabi. Maka tadi Papi bilang, pemberita-pemberita sekarang, nabi-nabi sekarang tuh beritanya sudah beda dengan zaman dulu, zaman perjanjian lama dan rasul-rasul. Sudah banyak melenceng, sudah jarang yang memberitakan
pertobatan, kembali kepada Tuhan. Nah, rasul-rasul ini kembali kepada Tuhan dan adanya kekekalan, adanya suatu hari suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan dan diadili. Ya. Ya. Cuman rasul-rasul ini dia membawa solusi, yaitu Injil. Ya. Karena Yesus yang sudah disalib. Jadi beritanya rasulnya harus lengkap. Ya. Harus ada unsur sifat-sifat Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, harus ada unsur kejatuhan manusia, bahwa kita ini sudah jatuh dalam dosa. Paulus memberitakan dosa itu sampai 3 pasal di surat Roma. Ya. Terus setelah itu sifat-sifat Allah, kejatuhan manusia, terus obatnya yaitu Injil. Ya. Injil itu kedatangan Yesus. Yang tadi kamu sebutin di awal tuh, kedatangan Yesus, ketaatan, kematian dan kebangkitannya. Dan suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Yesus, penghakiman. Jadi beritanya tetap sama, nggak boleh berubah, karena masalah manusia dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu dosa. Ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu artinya berubah. Iman yang sejati, Papi selalu bilang, iman yang sejati selalu diikuti dengan perubahan dan buah. Ya. Sama, berita sama, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Baptis sendiri ini nggak bisa mengampuni dosa. Baptis ini hanya tanda yang kelihatan dari orang yang sudah bertobat, sudah punya iman, ditandai dengan baptis. Jadi yang mengampuni dosa dia itu bukan baptisannya, tapi pertobatan dia. Ya, nggak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Jadi bertobatlah dan percayalah. Percaya itu iman disertai dengan perubahan. Iman yang sejati selalu disertai dengan perubahan, selalu disertai dengan buah. Ya. Dan jangan kamu mengira bahwa ini tadi kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hukuman. Suatu hari nanti kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ya. Jadi berita itu sama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasusnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus itu membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Membaptis dengan Roh Kudus itu artinya memberikan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu di Efesus 1 ayat 13. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Diberikan Roh Kudus dan dengan api. Jadi yang percaya diberi Roh Kudus, yang enggak percaya dihukum dalam api. Alat penapi sudah di tangan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Konteksnya jelas, yaitu hukuman. Ya, hukuman dan keselamatan. Jadi berita nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru, itu selalu
mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya, ya. Mengingatkan manusia bahwa suatu hari nanti kita akan dihadapkan dengan pengadilan Kristus, ya. Mengingatkan bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya obat yaitu bertobat dan percaya kepada Injil. Itu perintah. Bertobat dan percaya pada Injil itu perintah. Jadi, keselamatan itu hanya karena iman. Nanti suatu hari akan ada orang yang bertanya pada kamu. Ya, ini sebenarnya sudah Pak Wik pernah jelasin. Loh, percaya itu kan anugerah melalui iman. Nanti ada orang yang akan menguji kamu bahwa dia akan mengatakan bertobat dan percaya itu kan keputusan, ketaatan dari suatu perintah. Jadi nggak bisa dong dibilang iman itu adalah anugerah, karena bertobat dan percaya itu kan keputusan, suatu ketaatan, suatu pekerjaan. Nah, tapi sekali lagi, Papi mau ingatkan bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kamu bisa bertobat dan percaya, itu pasti Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Gitu. Jadi Tuhan tuh sudah bekerja duluan di dalam kita. Bukan kita yang memutuskan untuk percaya dan bertobat, dan itu yang menyelamatkan kita, bukan. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam kita, dan keselamatan kita itu karena pekerjaan Yesus di salib. Jadi semuanya itu tentang Tuhan. Beda dengan pesan berita yang diberitakan oleh pengkhotbah zaman sekarang. Mereka, inti dari berita mereka adalah tentang manusia, bukan tentang Tuhan. Jadi sekarang sudah terbalik. Makanya Papi bilang kekristenan sekarang sudah memprihatinkan. Oke? Besok kita masuk Yesus dibaptis. Oke, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.